Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 12 yang hebat. Sudahkah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini? Oke, mari kita belajar bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi bab 1 tentang menyimak teks laporan tentang budaya daerah. Oke? Disimak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa mempelajari secara mendalam teks laporan melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Anak-anak juga dapat mengevaluasi gagasan dan pandangan dalam teks laporan, serta menuliskan gagasan dan pandangan dalam bentuk teks laporan. Teks laporan merupakan ragam teks berbasis fakta. Dengan demikian, tidak ada subjektivitas atau pendapat penulis di dalamnya. Laporan disajikan atau dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya untuk menambah wawasan atau pengetahuan, untuk dokumentasi, untuk memberitahukan pihak berwenang atau terkait fakta-fakta yang ada di dalamnya, sebagai bahan evaluasi untuk mengambil suatu kebijakan atau sebagai bahan pertanggungjawaban. Nah, anak-anak, ada baiknya kita mengingat kembali apa manfaat laporan. Laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya, membantu penetapan kebijakan secara cepat. Laporan menjadi segala sumber informasi, membantu mengetahui proses dan perkembangan peningkatan sebuah kegiatan, membantu pencatatan dokumentasi, dan membantu memecahkan masalah. Ada bermacam-macam jenis laporan, antara lain laporan hasil observasi, laporan perjalanan, laporan kegiatan, dan laporan kejadian. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, kita memerlukan laporan hasil observasi. Untuk mendeskripsikan pendakian ke sebuah gunung yang dilakukan oleh seorang wartawan, diperlukan laporan perjalanan jurnalistik. Untuk menyampaikan kegiatan pembangunan gedung sekolah, diperlukan laporan kegiatan. Untuk mengetahui kronologi peristiwa atau kejadian, diperlukan laporan kejadian. Dan untuk kepentingan tugas akhir perkuliahan, diperlukan laporan penelitian. Ciri laporan yang harus anak-anak ketahui supaya dapat membedakan dengan yang lainnya, antara lain harus ringkas. Sebuah laporan harus logis. Laporan juga harus lengkap. Laporan ditulis secara sistematis. Laporan harus berorientasi pada objektivitas. Laporan harus ringkas. Dalam penulisan laporan, kita hanya perlu mengemukakan hal-hal pokok saja. Namun, semua itu tentunya kita tulis secara ringkas dan harus berkaitan dengan apa yang akan kita laporkan. Sehingga penerima laporan pun nantinya dapat dengan mudah mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya terjadi dari laporan yang telah kita buat. Laporan akan dianggap logis apabila keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Bagi orang yang bertugas membuat laporan, kita pun harus menyertakan informasi selengkap mungkin dalam poin-poin tertentu yang berkaitan dengan pelaporan kita. Laporan akan dianggap sistematis apabila keterangan yang dituliskan disusun dalam satuan-satuan yang saling berhubungan dan secara berurutan. Karena laporan sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah, maka laporan pun harus dibuat secara objektif. Struktur laporan terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam pendahuluan, kita dapat memuat maksud dan tujuan penulisan laporan, masalah pokok yang dilaporkan, serta sistematika laporan.
Pada bagian isi laporan, kita bisa menuliskan data dan fakta pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan perancangan, masalah yang terjadi, dan pembahasan masalah. Sedangkan pada bagian penutup, sebagai akhir dari laporan, kita juga perlu menuliskan kesimpulan dari laporan yang kita buat, beserta saran yang nantinya akan dibaca oleh penerima laporan. Dari semua jenis laporan itu, ada inti yang menjadi persamaan, yaitu laporan itu sendiri. Laporan mengandung hal-hal seperti apa yang dilaporkan, di mana objek atau peristiwa yang dilaporkan, kapan peristiwa atau kegiatan yang dilaporkan, siapa orang-orang yang terlibat dalam laporan itu, mengapa laporan itu dibuat, dan bagaimana objek atau peristiwa itu terjadi. Secara sederhana, laporan mengandung jawaban-jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau kita singkat, adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Pada teks laporan akan kita temukan gagasan atau pandangan orang terhadap objek yang dilaporkan itu. Mungkin ada laporan yang memuat gagasan atau pandangan biasa-biasa saja, dan mungkin pula ada yang luar biasa, yang menggugah orang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, pada kegiatan 1, kita akan mengidentifikasi gagasan dan pandangan dalam laporan yang disimak. Laporan yang berjudul Mapak Pengantin. Disimak ya, dibaca berulang-ulang, disimak. Semoga dapat kalian pahami.